Kaki yang terluka. Kisah sapi mawar melawan kuku busuk. Di lereng bukit yang hijau, berdiri peternakan sumber makmur milik Pak Arif. Di antara puluhan sapi perahnya, ada satu yang menjadi kebanggaan khusus, seekor sapi betina bernama Mawar. Mawar bukan sekadar sapi. Ia adalah induk unggul dengan bulu putih bersih bercak hitam yang indah, dan mata yang lembut. Produksi susunya selalu stabil dan berkualitas, menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan keluarga Pak Arif. Setiap subuh, Mawar dengan langkah anggun berjalan ke padang rumput, mengunyah dengan tenang, dan memandangi kabut pagi. Namun, musim penghujan tahun itu datang dengan sangat deras. Curah hujan tinggi mengubah lanskap peternakan. Tanah di sekitar kandang dan jalur yang sering dilalui sapi-sapi berubah menjadi kubangan lumpur yang dalam, lengket, dan selalu basah. Awalnya, Mawar dan kawanannya hanya tampak sedikit enggan, melangkah hati-hati di atas lumpur. Lambat laun, perubahan mulai terlihat. Mawar yang biasanya lincah, mulai terlihat lamban. Dia lebih sering berbaring di kandang, bahkan saat waktu merumput tiba. Ketika berjalan, pincang halus mulai terlihat di kaki belakang kirinya. Pak Arif mengamati dengan cemas. Yang paling mengkhawatirkan, produksi susu Mawar, yang biasanya mencapai 20 liter per hari, mulai menurun drastis. Hanya 12 liter yang diperah, lalu 8 liter. Kualitasnya pun tampak lebih encer. Mawar juga makan lebih sedikit. Badannya yang dulu berisi mulai terlihat tulang pinggulnya. Ada yang tidak beres dengan Mawar, gumam Pak Arif suatu pagi, ketika melihat Mawar berdiri dengan 3 kaki. Mengangkat kaki belakang kirinya dengan jelas. Dengan lembut, Pak Arif mendekat dan mengikat Mawar. Saat itulah, bau tidak sedap yang tajam dan menusuk tercium dari kaki Mawar. Dia membungkuk dan memeriksa sela-sela kuku kaki yang diangkat. Pemandangan yang membuatnya prihatin. Jaringan di antara dua kuku Mawar memerah, bengkak parah, dan dipenuhi nanah berwarna kekuningan yang pekat. Saat disentuh perlahan, Mawar menggelepar kesakitan. Kulit di area itu terkelupas, memperlihatkan luka dalam yang seperti terowongan. Inilah foot rot, atau dalam bahasa sehari-hari, kuku busuk. Pak Arif segera menghubungi mantri hewan langganannya, Dokter Hewan Fitri. Tak lama, Dokter Hewan Fitri datang dengan perlengkapan medisnya. Setelah pemeriksaan teliti, Dokter Hewan Fitri mengangguk khawatir. Ini klasik, Pak. Foot rot disebabkan oleh bakteri, terutama Fusobacterium necrophorum, jelas Dokter Hewan Fitri sambil menyiapkan alat. Bakteri ini hidup di lingkungan yang kotor dan basah. Kuku sapi yang terus-terusan terendam lumpur menjadi lunak dan mudah terluka. Meski hanya goresan kecil, dari situlah bakteri masuk, lalu berkembang biak dan membusukkan jaringan di dalam kuku. Sangat menyakitkan, Pak. Sama seperti kita punya luka borok yang dalam di sela jari kaki. Proses perawatan pun dimulai. Dokter Hewan Fitri menyuntikkan bius lokal di sekitar kaki Mawar, agar dia tidak merasakan sakit. Dengan pisau bedah yang tajam dan hati-hati, ia membersihkan semua nanah, memotong jaringan kulit yang sudah mati, dan membuka area yang terinfeksi agar terkena udara. Bau busuk semakin terasa. Luka itu lalu dibersihkan dengan larutan antiseptik, diolesi salep antibiotik kental, dan dibalut perban ketat. Mawar juga mendapatkan suntikan antibiotik dan obat anti radang yang kuat. Kuncinya sekarang adalah lingkungan kering, Pak, tegas Dokter Hewan Fitri. Mawar harus dipindah ke kandang karantina yang bersih dan kering. Perban diganti setiap hari, luka dibersihkan. Dan yang terpenting, kita harus perbaiki kondisi kandang utama agar tidak becek lagi. Pak Arif bekerja keras. Ia memindahkan Mawar ke sebuah bilik khusus beralas jerami kering yang diganti 2 kali sehari. Setiap pagi dan sore, dengan sabar ia membuka perban, membersihkan luka yang perlahan mulai membaik, dan mengoleskan salep baru. Di luar, ia memperbaiki drainase, mengeruk lumpur,
dan menimbun area yang rendah dengan kerikil dan tanah kering. Ia juga membuat parit kecil untuk mengalirkan air hujan. Prosesnya tidak cepat, butuh hampir 3 minggu perawatan intensif. Hari-hari pertama, Mawar masih jelas pincang dan tampak murung. Namun, seiring luka yang mengering, nanah yang hilang, dan jaringan merah muda yang sehat mulai tumbuh, Mawar mulai berdiri lebih tegak. Nafsu makannya kembali perlahan. Yang paling membahagiakan Pak Arif adalah saat produksi susunya mulai merangkak naik dari 8 liter menjadi 15 dan akhirnya kembali mendekati normal. Musim penghujan berikutnya, peternakan Sumber Makmur telah berubah. Kandang selalu kering berkat alas jerami tebal dan drainase yang baik. Ada bak celup kuku, footbath, berisi larutan antiseptik yang wajib dilalui semua sapi setelah merumput. Pak Arif juga rutin memotong dan merapikan kuku semua sapinya setiap 6 bulan. Mawar, si sapi kebanggaan, telah sembuh total. Kaki belakangnya hanya menyisakan bekas luka kecil di sela kuku, sebagai pengingat akan pertaruhannya melawan kuku busuk. Dia kembali berjalan dengan anggun di padang rumput, di bawah sinar mentari. Kisah Mawar menjadi pelajaran berharga dalam peternakan. Kesehatan kaki sama pentingnya dengan kesehatan ambing. Pencegahan melalui manajemen kandang yang kering dan bersih adalah obat terbaik untuk menyelamatkan kawanan dari kesakitan dan peternak dari kerugian.